wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Safira Utfianti NIM 230 10 180 178. Saya Irma Faidatuniam, NIM 179. Saya Silvi Rizkia, NIM 23010180 180. Saya Mas Rifatul Fitroh, NIM 23010180182. Saya Afifah Yulisa Liliana, NIM 185. Saya Surun Naja, NIM 186. Saya Asifat Maningrum, NIM 23010180187. Saya Puji Astuti NIM 230101801888. Lana Sofia, NIM 189. Lingkungan baik yang pertama adalah lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang paling pertama dan paling utama, karena manusia mengenal lingkungan keluarga lebih dahulu dibandingkan dengan lingkungan yang lainnya. Selain itu, manusia mendapatkan proses pendidikan mulai ia lahir di dunia, bahkan ketika ia masih berada di dalam kandungan. Pendidikan dalam keluarga dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, pendidikan prenatal atau pendidikan dalam kandungan. Yang kedua, pendidikan postnatal atau pendidikan setelah lahir. Lingkungan pendidikan yang baik selanjutnya adalah lingkungan sekolah. Karena perkembangan peradaban manusia, seseorang tidak mampu lagi mendidik anaknya. Pada lingkungan masyarakat yang semakin kompleks, anak perlu persiapan khusus untuk mencapai masa dewasanya. Persiapan tersebut memerlukan waktu, tempat, dan proses yang khusus atau lembaga tertentu. Lembaga tersebut disebut sekolah. Dari yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu dasar tanggung jawab sekolah akan pendidikan. Yang pertama, tanggung jawab formal kelembagaan. Yang kedua, tanggung jawab keilmuan. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab fungsional. Lingkungan pendidikan yang baik selanjutnya yaitu lingkungan masyarakat. Di sini ada 5 peranata. 5 peranata sosial dalam lingkungan sosial. Nah, yang pertama yaitu peranata pendidikan. Peranata pendidikan ini berupaya dalam sosialisasi. Yang kedua yaitu peranata ekonomi. Peranata ekonomi ini berupaya dalam pemenuhan kemakmuran. Yang ketiga yaitu peranata politik. Peranata politik ini berupaya untuk menciptakan integritas dan stabilitas masyarakat. Yang keempat yaitu peranata teknologi. Peranata teknologi ini berupaya untuk menciptakan teknik untuk mempermudahkan manusia. Yang kelima yaitu peranata moral dan etika. Nah, pada peranata ini berupaya atau menilai sebuah sikap dan perilaku dalam pergaulan masyarakat. Seperti halnya di atas, yang dimaksud dengan lingkungan masyarakat ialah semua keadaan, benda-benda, orang-orang, kejadian-kejadian, atau peristiwa-peristiwa yang ada di sekeliling anak yang mempunyai pengaruh pada perkembangan dan pendidikan anak. Akan menjelaskan lingkungan pendidikan yang buruk. Nah, seperti halnya dengan adanya banyak grup-grup pada akhir ini yang gerak tingkah lakunya itu mendekati geng-geng dari luar negeri. Nah, sedangkan yang dimaksud negatif itu apa sih? Nah, yang dimaksud negatif itu segala macam pengaruh yang menuju kepada hal-hal yang tidak baik dan merugikan bagi pendidikan dan perkembangan anak itu sendiri. Pertama yang berada di dalam Al-Quran, Ayat yang membahas tentang lingkungan pendidikan yang baik dan buruk. Dan yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim.
kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasik. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik dengan mereka di antara mereka yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Tafsir Quran Surat Al-Imran ayat 110. Kalian wahai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk umat manusia dalam hal keimanan dan amal perbuatan. Kalian adalah manusia yang paling bermanfaat bagi umat manusia. Kalian menyuruh berbuat yang ma'ruf, yang dianjurkan oleh syariat dan dinilai baik oleh akal sehat. Kalian juga melarang berbuat yang mungkar, yang dilarang oleh syariat dan dinilai buruk oleh akal sehat. Dan kalian beriman kepada Allah dengan keimanan yang mantap dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Sekiranya orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani itu beriman kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya hal itu akan lebih baik bagi mereka di dunia dan di akhirat. Sedangkan sebagian kecil dari ahli kitab percaya kepada agama yang dibawa oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sebagian besar mereka keluar dari agama dan syariat Allah. Selanjutnya yaitu hubungan ayat dengan lingkungan pendidikan. Lingkungan yang berisi oleh orang-orang beriman, saling mengingatkan, saling tolong-menolong, bergotong royong, dan mau mendengarkan nasihat orang yang lebih paham adalah lingkungan pendidikan yang baik. Lingkungan yang seperti itu akan mendukung tercapainya maksud yang dituju oleh pendidikan, yaitu jaminan agar manusia dapat menjadi manusia yang baik dan tidak mengalami kesulitan selama proses manusia hidup, serta mendapat keselamatan akhirat. Terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16 sampai dengan 17 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihil qawlu fadammarnaha tadmira. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh fakafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Artinya, dan apabila kami hendak membinasakan suatu kaum, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu untuk mentaati Allah. Tetapi mereka berbuat durhaka di negeri tersebut, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan kaum itu sehancur-hancurnya. Dan berapa banyak kaum sebelum Nuh yang kami hancurkan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha melihat lagi maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Tafsir Quran Surat Al-Isra ayat 16-17. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang hidup mewah di negeri itu, yakni orang-orang kaya yang dimaksud para pemimpinnya, yaitu untuk taat kepada kami melalui lisan-lisan rasul-rasul kami. Tetapi mereka melakukan kefasikan. Di negeri itu, maka menyimpanglah mereka dari perintah kami. Maka sudah sepantasnya kami berlaku terhadap perkataan kami. Maksudnya di sini yaitu sudah sepantasnya mereka kami beri azab. Kemudian kami hancurkan negeri-negeri itu sehancur-hancurnya. Artinya kami binasakan penduduknya serta menghancurkan negerinya. Dan sudah berapa banyak telah
Dan sudah berapa banyak? Telah banyak kami binasakan umat-umat bangsa-bangsa sesudah Nuh. Dan cukuplah Robmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa-dosa hambanya. Dia mengetahui dosa-dosa mereka, baik yang tersembunyi maupun dosa-dosa mereka yang terang-terangan. Di sini lafadz bidzunubi berta'alluq pada lafadz khabiron dan basiron. Hubungan ayat dengan lingkungan pendidikan. Lingkungan yang berisi orang-orang beriman, saling mengingatkan, dan mau mendengarkan nasihat orang yang lebih faham adalah lingkungan pendidikan yang baik. Lingkungan yang sedemikian itu akan mendukung tercapainya maksud yang dituju oleh pendidikan, yaitu jaminan agar manusia dapat menjadi manusia yang baik dan tidak mengalami kesulitan berarti selama proses manusia hidup serta mendapat keselamatan di akhirat. Quran Surah Al-Hud ayat 100 sampai dengan 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika min amba'il qura naqussuhu 'alaika minha qa'imun wa hasid. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'in lamma ja'a amru rabbik wa ma zaduhum ghairu tasbib. Yang artinya, itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan yang kami ceritakan kepadamu Muhammad. Di antara negeri-negeri itu, sebagian masih ada bekas-bekasnya dan ada pula yang telah musnah. Dan kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Karena itu, tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Ketika siksaan Tuhanmu datang, sesembahan itu hanya menambah kebinasaan bagi mereka. Shadaqallahul Adzim. Tafsir Quran Surat Al-Hud ayat 100 sampai 101. Mujahid, Qatadah, dan lain-lainnya mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah kecuali kerugian belaka. Dikatakan demikian karena penyebab kebinasaan dan kehancuran mereka tiada lain karena mereka mengikuti sembahan-sembahan itu. Untuk itulah mereka dikatakan merugi di dunia dan di akhirat. Ini adalah penutup kisah-kisah para rasul dan kaum mereka yang diuraikan oleh surah ini, sekaligus pengantar bagi kelompok uraian baru tentang hari kemudian. Menjelaskan hubungan ayat dan lingkungan pendidikan, yaitu keterkaitan antara surat Hud ayat 100 dan 101 dengan lingkungan pendidikan. Nah, di dalamnya ada makna tersirat, yaitu lingkungan yang berisi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang suka menuruti hawa nafsu, dan individualis adalah lingkungan pendidikan yang buruk. Nah, dan semua itu tidak akan menjamin keselamatan di dunia maupun di akhirat, dan akan menimbulkan kerusakan dan kebinasaan. Sekian, terima kasih.